Jadi pas pergantian pengacara yang kedua ini awalnya berjalan lancar aja, tapi setiap ada info dari polisi dia datang ke rumah memberikan informasi tapi meminta uang. Sampai mama saya habis-habisan duitnya, tetap dia minta duit karena mama udah nggak ada duit lagi, jadi mau nggak mau jual motor satu-satunya. Itu langsung lapor ke Polsek Cakung. Ke Polsek Cakung. Rawamangun dulu. Rawamangun. Iya, tapi di situ emang nggak bisa nanganin karena. Oke, kejadiannya di Cakung. Akhirnya dirujuk ke Cakung. Ya, di Cakung juga nggak bisa nanganin juga. Kenapa yang Rawamangun menolak? Udah paham Jos ya? Udah paham nggak? Masalahnya udah paham? Saya hilaf. Hilaf. Bang bener bang merasa kebal hukum bang? Bang kok hilaf berkali-kali bang? Tidak ada intervensi dari personel polisi militer Angkatan Darat karena memang tidak ada kaitannya. Pelaku ini kasat mata terlihat dia sakit jiwa atau apa sih? Kami tidak bisa mengejas ataupun kami tidak bisa menentukan. Tega itu gitu kan? Kami akan melakukan pemeriksaan. Kami sudah baik-baik. Atas nama pribadi dan keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ananda Lutfi beserta orang tua. Pemirsa, ketika penegakan hukum seolah harus menunggu sorotan media sosial, istilah no viral, no justice menjadi kenyataan pahit di negeri ini. Kasus penganiayaan karyawan toko roti oleh anak bosnya dan penganiayaan seorang dokter koas menjadi bukti nyata kekuatan dunia maya. Apakah keadilan harus menunggu banyaknya jumlah like dan share? Dan bukankah setiap warga negara sama kedudukannya di mata hukum? Bersama saya Anisha Dasuki. Dan saya Breba Ratenaya. Inilah Interupsi. No viral, no justice, netizen teriak, hukum bergerak. Dan pemirsa, kami akan membahasnya bersama para narasumber yang sudah hadir di studio Interupsi pada malam hari ini. Di sebelah kanan saya ada Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat malam Pak Arianto. Dan ada Suparji Ahmad, pakar hukum pidana. Selamat malam Pak Suparji. Baik, di sebelah kiri saya sudah ada juga Pak Jainuddin, pengacara korban yang bernama Dwi Ayu. Selamat malam Pak. Dan nanti juga akan bergabung bersama kami di studio ada Susno Duaji yang merupakan Kabar Eskrim Polri 2008-2009 ya. Dan sudah hadir juga bersama kami di floor ada Mbak Dwi Ayu Darmawati, korban penganiayaan. Saya mungkin pemirsa sudah mendengarnya di media sosial ketika Mbak Ayu ini dipanggil oleh DPR RI. Saya ingin berbincang-bincang mungkin lebih dalam dengan Mbak Ayu. Mbak Ayu, bisa dipakai mic-nya Mbak Ayu? Mbak Ayu, saya sempat baca-baca bahwa ini sudah penganiayaan yang kesekian kalinya. Benar begitu? Boleh cerita Mbak Ayu? Ya, benar. Sudah berapa kali? 2 kali. Dengan perlakuan yang sama Mbak Ayu? Kalau iya pemukulan. Pemukulan? Apa pelemparan barang gitu? Separah yang terjadi? Parah yang viral ini. Lebih parah yang viral ini. Penyebab sampai ngamuk itu biasanya apa? Hal-hal sepele seperti itu Mbak? Iya betul. Biasanya apa? Apakah memang dia pelaku ini biasa menyuruh hal-hal di luar job desk kepada karyawan Mbak? Betul. Seperti apa Mbak misalnya? Contohnya yang penolakan saya juga itu, dia tuh
suka nyuruh nganterin makanan, ngambilin air kayak gitu. Memang setiap harinya pelaku ini berada di toko roti milik orang tuanya itu, Mbak? Iya, karena toko itu gabung sama rumah pribadi. Mbak, informasi yang kami dengar bahwa Anda, Mbak Ayu ini dibayar di bawah upah UMR, benar? Bahkan menunggak katanya bayar. Betul. Boleh diceritakan, Mbak Ayu? Boleh diceritakan, Mbak Ayu? Iya, seperti saya memang seperti apa deal-dealan kerjanya sampai. Jadi kerja di situ tanpa ada tanda tangan kontrak, hanya tahap interview. Kerja berapa jam satu hari, Mbak Ayu? Karena di situ kekurangan orang, jadi saya setiap bulan selalu lembur. Itu kerja dari jam 6 sampai jam 12 malam. Sampai jam 1 juga. Jadwalnya cuma sampai jam 10, tapi karena kekurangan orang jadi jam 6 apa nih? Jam 6 jam pagi? 6 pagi. Sampai jam 12 malam? Yap. Lemburnya dibayar, Mbak? Lemburan dibayar, tapi kalau udah lewat jam nggak ada uang tambahan. Oke. Katanya sempat nunggak juga, Mbak, pembayaran? Gaji saya yang bulan Oktober belum dibayar. Itu setelah kejadian ya berarti? Ya. Terus kemudian Anda sempat bercerita ketika dipanggil oleh DPR bahwa itu kejadian tanggal 17. Betul. Anda lapor tanggal 18, sempat ditolak di Rawamangun, kemudian pindah ke Cakung. Cakung juga katanya tidak ditindaklanjuti. Di Cakung sepertinya dia tidak memadai ya di situ. Akhirnya dia rujuk saya ke Polres Jakarta Timur. Oh, di situ ditindaklanjuti. Yep. Terus Anda juga katanya sempat berganti pengacara. Yang pertama itu dikirim oleh keluarganya. Yep. Anda tidak tahu itu awalnya dikirim? Nggak tahu. Jadi pas ini kejadian, beberapa hari kemudian ada seseorang yang nelpon saya, bilangnya dari LBH ya, atensi dari Polda. Karena saya nggak ngerti, jadi saya percaya aja. Terus saya juga sempat tanda tangan surat kuasa. Pas pertemuan kedua, si pengacara ini mengaku kalau dia disuruh oleh bos saya. Disuruh jadi pengacara? Yep. Alasannya apa? Katanya biar ngawal kasus saya sampai selesai katanya. Biar untuk mempermudah membebaskan anaknya kah atau bagaimana? Kurang tahu kalau itu. Tapi ketika berjalan kasus itu Anda merasa dibela oleh pengacara itu? Itu apa ya? Belum lama, jadi orang tua saya langsung ganti ke pengacara yang lain. Nah, yang pengacara kedua ini katanya orang tua Anda sampai jual motor segala. Itu katanya cuma minta uang doang. Iya, jadi pas pergantian pengacara yang kedua ini awalnya berjalan lancar aja, tapi setiap ada info dari polisi, dia datang ke rumah memberikan informasi, tapi meminta uang. Sampai mama saya habis-habisan duitnya, tetap dia minta duit karena mama udah nggak ada duit lagi, jadi mau nggak mau jual motor satu-satunya. Sampai habis berapa, Mbak, kalau boleh tahu? 12 juta. Tapi itu total keseruan, jadi bayarnya bertahap gitu. Setiap pertemuan. Itu tiap pertemuan tuh meminta seperti itu. Betul. Tapi ada perkembangan kasusnya kah? Apakah pelakunya diperiksa gitu? Jadi saya cuma stuck sampai BAP. Stuck sampai BAP itu pun hanya Mbak Ayu yang di BAP? Setahu saya itu. Pelaku nggak sama sekali? Mungkin orang tua si pelaku. Nah, ketika Mbak Ayu melaporkan kasus ini ya Mbak Ayu, video ini sudah Mbak Ayu bawa? Baru saya kasih karena saya tuh awalnya nggak ngerti kalau emang itu tuh harus dikasih juga. Saya kira kan barang buktinya, karena kan saya pas awal itu udah ngasih baju yang ada darahnya. Saya kira itu cukup. Ternyata saya baru tahu kalau itu
kurang untuk Anak Mbak Ayu untuk sampai memviralkan video ini pasti kan butuh keberanian. Pernah menerima ancaman atau apa dari? pas viral bos saya bilang kalau nggak hapus videonya saya bakal laporin kamu ke polisi. Sempat menerima ancaman seperti itu? Tapi itu kan lewat via chat ya, tapi itu dihapus sama dia. Tapi untungnya udah saya SS. Udah di screenshot ya ketika itu. Anda sempat bertanya apa alasannya mengancam apa atau membalasnya? Enggak, saya nggak tanya. Nggak menanggapi ya. Itu bos Anda atau pelaku? Bos. Nah selama anak bos Anda menganiaya, tadi Anda menyebutkan 2 kali ya Mbak Ayu ya. Bos Anda membela atau berusaha untuk menahan anaknya? Dengan yang kita lihat aja di video, orang tua si pelaku ini sempat menengahkan, tapi emang kan ditarik juga sama si pelaku, jadi mungkin dia juga nggak punya kekuatan juga kan buat nahan anaknya. Pegawai yang lain pernah menerima penganiayaan ataupun penghinaan oleh? Kalau untuk pelemparan hanya ke saya, tapi verbal ke karyawan yang lain. Memang sering seperti itu. Baik. Oke. Saya boleh ke Pak Arianto. Pak Arianto, begitu lama 1 bulan sampai akhirnya pelaku ditangkap, viral tanggal 13. Ya Pak. Ya. Benar, baru 13, baru kemarin ditangkap. Itu sebenarnya apa yang salah, Pak? Apakah memang no viral no justice? Ya, itu salahnya polisi. Salahnya polisi tidak segera menangani laporan yang disampaikan oleh rakyat. Kenapa begitu? Polisi itu adalah penegak hukum. Dia sebagai gerbang pertama untuk menangani setiap pelanggaran hukum, terutama pidana ya. Pidana itu kalau polisi tidak melakukan penyidikan, maka hukum tidak bisa ditegakkan. Nah, padahal tahun 2009 saya masih Kadipinkum. Saya sudah menyusun SOP bagaimana cara menangani pelayanan yang baik di bidang penegakan hukum. Yaitu yang saya ingat ya, nomor 1, polisi dilarang menolak laporan. Meskipun kondisinya tidak memadai, tadi Mbak Ayu bilang ya, mungkin pokoknya polisi dilarang menolak laporan. Polseknya kecil meskipun gitu. Meskipun lokus deliktinya tidak di situ, tapi harusnya waktu itu saya ingat terima dulu, kemudian berarti bisa jadi kasusnya Mbak Ayu dianggap nggak penting gitu oleh polisi. Ya, nanti saya ceritakan kenapa kasus itu ditolak oleh itu ya. Oke. Saya ceritakan dulu ini. Jadi kalau tadi ditanyakan itu 1 bulan kok baru ditangani, itu salah besar untuk polisi. Karena polisi itu harusnya cepat menangani ya, dalam prosedurnya seperti itu. Menangani, dan apabila ada laporan ini nggak memenuhi syarat gitu, dia kasih tahu, oh ini misalkan lokus deliktinya sana, laporannya diterima kemudian diserahkan ke yang sana. Dan harusnya polisi teorinya yang menyerahkan, ya, bukan mempingpong korban begitu, ya. Tapi sekarang yang bergulir ya, setiap orang laporan itu harus di SPK dulu, dicek dulu apakah cukup ini suatu pidana atau bukan, alat buktinya cukup apa tidak. Sekarang yang dilaksanakan oleh polisi di pelayanan terdepan gitu. Nah inilah yang menurut saya ini salah satu aspek kenapa itu sehingga itu bisa terlambat ya. Jadi kalau saya mau mengatakan tadi ya, polisi kenapa kok kemudian menelantarkan itu tadi ya? Biasanya dalam pengalaman yang saya lihat itu, keterlambatan penanganan itu ada paling tidak 3 faktor. Jenis kasusnya yang dilaporkan atau dari korban, kemudian pelaku, aspek pelaku ataupun aspek petugas yang menerima, dan yang ketiga sistem pengawasan yang terjadi di kesatuan itu. Oke, tapi kemudian kita akan coba kembali ke belakang ketika proses pelaporannya ke Pak Jainuddin. Pak Jainuddin, waktu itu kan Bapak kan berarti bukan pengacara pertamanya. Ya, betul. Berarti Bapak pengacara yang ketiga? Ya. Ketiga sejak menangani kasus di tanggal berapa Pak waktu itu Pak? Tanggal 15. Tanggal 15 Desember kemarin Ya, ini? Betul. Nah, ini kan sudah ada kasusnya di Polres Jakarta Timur. Nah, bagaimana kemudian waktu itu proses penolakan korban sejak awal pelaporan tanggal 17 Oktober ketika kejadian sampai akhirnya sekarang baru viral kemudian bisa ditangani, Pak Jainuddin? Ya, jadi setelah saya dalami sejak saya terima surat kuasa tanggal 15 itu, bahwasanya pertama melaporkan itu adalah di Polsek Pulau Gadung. Tapi dengan alasan di situ bukan tempat kejadian perkara atau wilayah hukum Polsek Pulau Gadung, maka diarahkan ke Polsek Cakung.
Ya, di Polsek Cakung pun Tolak demikian, juga. karena keterbatasan SDM, mungkin di sana tidak ada unit PPA, diarahkanlah ke Polres Jakarta Timur. Ya. Di sana pun di Polres Jakarta Timur laporan itu diterima hampir menjelang subuh. Oke. Ya, coba bayangkan seorang perempuan dengan luka yang selain luka sobek juga luka lebam. Ya. Ini layak sebenarnya harus dirawat saat itu. Ya. Karena keterbatasan finansial, dia terpaksa nggak ada gitu loh. Perawatan itu harusnya dirawat. Karena luka itu bahkan ada yang di dekat, mohon maaf ya, alat vitalnya seperti itu gitu loh. Oke. Karena seperti dalam video itu gitu loh, dengan membabi buta gitu loh. Makanya saya duga gitu nih, bisa aja diduga ada perencanaan untuk membunuh gitu loh. Oke. Tapi ketika Bapak dikasih surat kuasa di tanggal 15 Desember, waktu itu Anda melihat penanganan kasusnya dari awal tanggal 18 Oktober sampai sekarang itu mandek atau berjalan tapi lambat atau seperti apa, Pak? Ya, berdasarkan informasi dari kepolisian bahwa penanganan kasus itu sebenarnya sudah sesuai SOP dan secara profesional. Hanya dalam alat bukti itu, Ayu ini tidak menyertakan video yang sekarang viral itu. Nah, apakah butuh jempol-jempol netizen untuk mempercepat sebuah kasus? Kita akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di Interupsi. Mas Isno, selamat datang Mas Isno.